Yang paling saya takutkan dulu itu ketika nasab keluarga Wali Songo kemudian disahkan dan diakui oleh semua orang, adalah apa yang terjadi kepada Bani Israel. Mereka menjadikan nasab nomor satu, ilmu nomor sekian, sehingga ketika mereka merasa nasab itu nomor satu, mereka tidak akan menghormati ulama lebih daripada sesama nasabnya. Ini yang saya khawatirkan. Maka kembali kita harus pegang teguh apa yang diajarkan leluhur, ilmu nomor satu, nasab nomor sekian. Bahkan tidak tahu nasabnya tidak apa-apa ketimbang tahu nasab tapi menjadi sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di PC Kiai TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Kiai Haji Ilmazuddin ketika beliau mengisi daripada kegiatan muktamar setelah diputuskan bahwa beliau sebagai ketua Na'at, yakni bahwa beliau menggambarkan tentang awal atau latar belakang berdirinya Na'at ini, di mana beliau sangat mengkhawatirkan bahwa Na'at ini artinya para turunan atau keturunan daripada Wali Songo ini kemudian akan terjebak pada kesombongan. Artinya sebagaimana yang sudah terjadi kepada Bani Israel, mereka merasa bahwa nasab mereka mulia sehingga akhirnya berlebihan di dalam mensikapinya. Maka pernyataan yang menarik yang beliau ungkapkan adalah bahwa nasab itu bukan utama, bukan nomor pertama, tetapi yang pertama adalah ilmu. Jadi dalam bahasa beliau, ilmu adalah yang pertama, sedangkan nasab itu adalah yang sekian, yang kesekian. Artinya di dalam implementasi kehidupan kita, maka kedudukan ilmu itu adalah paling utama dibandingkan dengan nasab. Nah, untuk lengkapnya kita lihat dalam cuplikan video berikut ini. Yang paling saya takutkan dulu itu ketika nasab keluarga Wali Songo kemudian disahkan dan diakui oleh semua orang, adalah apa yang terjadi kepada Bani Israel. Mereka menjadikan nasab nomor satu, ilmu nomor sekian, sehingga ketika mereka merasa nasab itu nomor satu, mereka tidak akan menghormati ulama lebih daripada sesama nasabnya. Bani Israel bukan hanya berani membantah ulamanya, mereka bahkan berani membunuh nabi-nabi mereka. Kenapa? Karena mereka pikir sama-sama Bani Israel, sama-sama Bani Ibrahim. Yang saya khawatirkan ketika keluarga Wali Songo merasa dengan nasab itu adalah nasab nomor satu, yang saya khawatirkan kemudian yang bodoh tidak menghormati ulama hanya karena merasa sepupu, hanya karena merasa sepupu dua kali. Dan ini terjadi. Ini yang sangat saya takutkan. Maka di antara kasusnya di sini, lebih-lebih di hadapan ulama, bagai sahaya kepada tuannya. Walaupun sepupu, kalau dia ulama, hormati. Apalagi guru, jangan anggap karena sepupu kemudian biasa-biasa saja. Ini yang saya khawatirkan. Dari video tadi kita bisa mendapatkan gambaran yang begitu jelas dan tegas tentang hal yang ditakutkan yang terjadi atau yang akan dialami oleh mereka-mereka yang dicatat sebagai duriyah daripada Wali Songo, yakni muncul kesombongan karena merasa nasab mereka di atas dengan nasab yang lainnya. Maka beliau berpesan
pada seluruh duriyah Wali Songo agar lebih mengutamakan ilmu dibandingkan dengan nasab. Maka kata beliau, yang paling indah adalah bahwa tidak tahu tentang nasab itu lebih baik daripada tahu yang kemudian bisa memunculkan kesombongan di dalamnya. Maka ini pesan yang sangat indah yang disampaikan oleh Kiai Haji Ilmazuddin Soleh, mengingatkan bahwa turunan itu tidak lebih mulia dibandingkan dengan ilmu. Ilmu adalah yang pertama, sedangkan turunan atau keturunan atau nasab itulah adalah nomor yang kesekian. Itulah yang disampaikan oleh Kiai Haji Ilmazuddin Saleh di dalam muktamar pertama Na'at. Lalu kita dengar pernyataan beliau pula bahwa pesan dan sangat menekankan kepada para dzurriyyah Wali Songo untuk kemudian tidak terjebak kepada kesombongan atau merasa diri lebih mulia karena berdasarkan nasab mereka adalah nasab Wali Songo. Maka kembali kita harus pegang teguh apa yang diajarkan leluhur, ilmu nomor satu, nasab nomor sekian. Bahkan tidak tahu nasabnya tidak apa-apa ketimbang tahu nasab tapi menjadi sombong. Ingatkan kepada dzurriyyah Wali Songo agar tidak kemudian merasa superior dibandingkan dengan yang lainnya, tetapi menekankan kepada para dzurriyyah Wali Songo khususnya untuk menjadi orang-orang yang alim, orang-orang yang terdepan di dalam dakwah. Artinya lebih mengedepankan ilmu dibandingkan dengan nasab mereka. Nah, inilah sesuai dengan apa yang Allah sabdakan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di antara kita adalah di antara kita yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya mudah-mudahan ini pembelajaran untuk kita semua. Jangan kita sombong karena nasab kita mungkin lebih mulia dibandingkan dengan nasab lain, karena kita dilahirkan dari keturunan orang-orang yang dianggap sebagai suci atau memiliki nilai prestis dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan hal ini menambah ketawaduan kita dan memotivasi kita untuk senantiasa belajar dan terus belajar sehingga kita menjadi orang-orang yang alim di dalam hidup dan kehidupan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan inspirasi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.